Ya, sebelum Bapak buka, kita menunggu teman-temannya terlebih dahulu. Mungkin ada yang akan join lagi atau tidak ini, atau belum pada bangun karena pembelajaran kita lakukan secara daring. Baik, sebelum kita masuk ke materi atau pembelajaran, Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan absen terlebih dahulu yang hadir pada pagi hari ini. Mas Kurnia, siap. Mas Yusuf Arifin, wah bangun tidur ini suaranya kecil. Baik, kita sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dan disusul dengan bacaan Bismillah. Berdoa dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan share screen terlebih dahulu agar murid-murid dapat melihat materi yang Bapak sampaikan. Sudah kelihatankah materinya? Sudah, Pak. Baik, kita masuk ke komunikasi data lagi. Melanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Mungkin sudah pada kenal, nama saya Hendra Arif Kurniawan, NIM A7101800083. Kita masuk ke materi. Kita menyinggung materi minggu lalu, yaitu komunikasi data. Kok enggak bergerak? Nah, ini materi. Kita menyinggung materi minggu lalu mengenai komunikasi data, yaitu adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat, atau bahasa Inggrisnya device, seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan perangkat switching, bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan lainnya. Komunikasi data maaf, agak serak Bapak ini. Komunikasi data yang akan kita bahas kali ini mengenai konsep kerja protokoler server switch dengan teknologi VoIP yang kepanjangannya Voice over Internet Protocol. Materi yang akan kita bahas tersebut adalah VoIP ini. Kita masuk ke materi baru.
mengenai VoIP. Apa itu VoIP? Pengertian dari VoIP adalah kepanjangan dari Voice over Internet Protocol. Adalah komunikasi suara yang menggunakan saluran internet. Telepon VoIP adalah telepon yang menggunakan jalur internet, jadi tidak menggunakan jalur kabel seperti biasanya. Dulu di mana telepon kabel masih mendominasi, VoIP masih belum seperti sekarang, masih dilakukan dengan menyambungkan pesawat telepon ke internet atau komputer. Sebenarnya VoIP ini adalah teknologi lama, bukan teknologi baru. Prinsip kerjanya adalah menggunakan gelombang suara diubah menjadi gelombang data agar dapat dilewatkan melalui sambungan internet. Maaf. Sampai mana tadi? Ya ini ya. Prinsip kerjanya VoIP yaitu mengubah gelombang suara menjadi gelombang data agar dapat dilewatkan melalui sambungan internet. Pada VoIP, suara akan dikompres menjadi ukuran 13,3 kilobyte, di mana pada GSM suaranya dikodekan dengan 64 kilobyte. Kita masuk ke fungsi. Fungsi dari VoIP. Adapun fungsi dari VoIP adalah signaling. Selanjutnya database service. Yang ketiga barrier control, connect atau disconnect. Yang terakhir codec operation. Keempat fungsi itu harus bekerja secara bersamaan. Signaling adalah proses penangkapan sinyal dari internet agar dapat melakukan percakapan. Dan setelah itu sinyal ditangkap, maka database service dapat mengenali kemana tujuan signaling tersebut. Selanjutnya, decodec operation akan mentransfer gelombang suara yang telah ditangkap menjadi gelombang digital atau sebaliknya. Dan barrier control melakukan fungsi untuk menyambungkan atau menutup percakapan yang telah ditangkap tadi. Kita masuk ke kebutuhan perangkat VoIP. Yang pertama, protokol. Secara umum terdapat dua teknologi yang digunakan untuk VoIP, yaitu H.323 dan SIP H.323, merupakan teknologi yang dikembangkan oleh ITU, International Telekomunikasi Union, dan SIP Session Initiation Protocol merupakan teknologi yang dikembangkan oleh IETF, Internet Engineering Task Force. Yang kedua, VoIP server, yaitu bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini memang tidak wajib
ada di jaringan VoIP, tetapi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan banyak titik komunikasi server. Perangkat ini dapat digunakan untuk mendefinisikan jalur atau aturan antar terminal. Kita lanjut ke 3, VoIP switch. Konsep dasar penggunaan circuit switching yaitu sebuah jalur komunikasi akan dibuka dan dipesan selama terjadi komunikasi. Jalur komunikasi yang ada akhirnya menjadi eksklusif, dimiliki oleh dua titik yang menggunakannya. Contoh, Anda tinggal di Jakarta dan hendak menelpon kerabat atau saudara yang berada di Surabaya. Selama proses komunikasi tersebut di antara Anda dan kerabat Anda terjadi jalur telepon dari Jakarta ke Surabaya adalah jalur eksklusif yang Anda miliki dan yang dimiliki oleh lawan bicara kerabat Anda tadi. Alhasil biaya pun membengkak karena Anda harus membayar jalur telepon tadi, jalur telepon eksklusif tadi. Seperti itu contoh dari konsep VoIP switch. Yang keempat, codec atau coder decoder. Agar dapat melewati jalur packet switch dengan baik, VoIP membutuhkan proses coder dan decoder. Proses ini mengkonversi sinyal audio menjadi data digital yang dipadatkan atau dikompresi untuk kemudian dikirim lewat jalur internet. Di titik ini, data dikembangkan lagi atau didekompresi dan diubah menjadi sinyal analog. Baik, selanjutnya softphone atau software. Selain berupa telepon utuh atau hardware, perangkat telepon juga bisa berbentuk software. Di dunia VoIP, perangkat ini disebut softphone. Softphone memiliki jenis yang beragam, baik dari kemampuan atau lisensi. Saat ini banyak softphone yang disebarkan dengan lisensi gratis. Bahkan ada yang menyediakan lisensi software gratis sekaligus layanan jaringan VoIP-nya. Yang keenam atau yang terakhir, VoIP gateway. Gateway digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan H.323 dan jaringan non-H.323. Sebagai contoh, gateway dapat menghubungkan dan menyediakan komunikasi antar terminal H.233 dengan jaringan telepon. Misalnya, PSTN. Dalam menghubungkan dua bentuk jaringan yang berbeda dilakukan dengan menerjemahkan protokol untuk call stub dan release serta mengirim informasi antara jaringan yang terhubung dengan gateway. Namun demikian, gateway tidak dibutuhkan untuk komunikasi antar dua terminal H.323. Yang selanjutnya kita masuk ke konsep kerja server Sofwiz. Maaf, laptop Bapak habis baterai. Mungkin kita percepat. Konsep kerja server Sofwiz merupakan
Sofis merupakan sebuah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu mampu memberikan layanan triple play sekaligus, di mana layanan ini hanya mungkin dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti teknologi yang berbasis IP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer atau laptop mas-mas semua menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub router ADSL modern dan dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Keuntungan dari VoIP: biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya tersebut lebih rendah. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. Yang selanjutnya, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan. Jika memungkinkan, jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah. Tidak diperlukan tambahan biaya bulanan untuk penambahan komunikasi suara. Selanjutnya, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Dengan majunya teknologi, penggunaan bandwidth untuk voice sekarang ini menjadi sangat kecil. Teknik pemanfaatan data memungkinkan suara hanya membutuhkan sekitar 8 kbps bandwidth. Yang terakhir, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Dengan adanya gateway tadi, bentuk jaringan VoIP bisa disambungkan dengan PABX yang ada di kantor. Komunikasi antara kantor bisa menggunakan pesawat telepon biasa. Dan selanjutnya yaitu kelemahan dari VoIP. Ada 4 juga. Yang pertama, regulasi dari pemerintahan RI membatasi penggunaan untuk disambungkan ke jaringan milik Telkom. Kedua, jika belum terhubung secara 24 jam ke internet, perlu janji untuk saling berhubung. Yang ketiga, jika memakai internet dan komputer di belakang NAT atau Network Address Translation, maka dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VoIP tersebut berjalan. Yang terakhir, tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Mungkin itu yang Bapak sampaikan materi pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Mas-mas? Ya, baik. Monggo, Mas Yusuf. Tolong on cam. Yang mau bertanya, on cam terlebih dahulu. Monggo. Pak, mau tanya. Ya. Server VoIP itu apa ya, Pak? Server VoIP ya. Baik, Bapak akan jelaskan. Jadi, server for IP. Nah, bisa dilihat server for IP adalah server yang menyediakan layanan VoIP system yang berupa komputer yang digunakan untuk menyimpan sistem data VoIP.
agar fungsi VoIP berjalan dengan baik. Server VoIP dibutuhkan pada kantor dan gedung yang menggunakan internet sebagai alat komunikasinya, sehingga arus komunikasi tidak tumpang tindih. Dalam pembuatan server juga diperlukan instalasi software pendukung dari Asterisk dan Tribox, yang adalah software atau aplikasi VoIP yang digunakan untuk membuat sistem VoIP dapat membuat fungsi VoIP dengan baik. Jadi itu server VoIP adalah pembantu agar fungsi VoIP berjalan dengan baik. Gitu ya, Mas. Mungkin penjelasan saya kurang lebihnya mohon maaf. Itu bisa dicari di internet mengenai server VoIP. Mungkin sudah jelas atau belum jelas dari penanya Mas Yusuf? Ya Pak, udah jelas Pak. Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain sebelum Bapak tutup? Tidak Pak. Mas Kurnia? Balik tidur atau masih on? Masih Pak. Tidak mau bertanya Pak. Oke, mungkin sudah jelas. Ya udah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.